warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran pagi ini, mari kita mulai bersama-sama dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, sebelumnya Bu Guru ingatkan untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, anak-anak selalu menggunakan masker di mana saja. Apalagi anak-anak dalam keadaan sakit harus segera periksa ke dokter. Yang kedua, anak-anak harus mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan dengan sabun sampai bersih. Berikutnya, anak-anak jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Selanjutnya, olahraga yang ringan dan teratur. Berikutnya, anak-anak silahkan menjaga jarak atau social distancing sehingga dapat mencegah menularnya COVID-19 atau penyakit corona. Pada pembelajaran kali ini, kita memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang rukun dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampak positifnya. 2. Mengkliping berita terkait persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampak positifnya. 3. Menyebutkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kelima, menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Berikut materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah teks proklamasi. Anak-anak, berikut adalah contoh wujud naskah teks proklamasi. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu secara resmi. Nah, para tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajimanudjodiningrat berangkat ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk menemui Marsekal Jenderal Terauchi. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Fatmawati dan Guntur, yaitu putra dari Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala macam bentuk bujukan dari Jepang. Nah, sekarang adalah penyusunan naskah proklamasi. Teks proklamasi itu ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Berikutnya, para penyusun teks proklamasi diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasinya diketik oleh Sayuti Melik dan disusun oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi yang menandatangani adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Berikutnya, pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur,
nomor 56. Di sana telah hadir Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Fatmawati yang menjahit bendera merah putih, Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi, kemudian ini ada Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, berikut adalah gambar dari rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian ini adalah gambar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itulah diantaranya peristiwa penyusunan proklamasi. Makna dari proklamasi sendiri yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, bahwasanya Indonesia yang dijajah selama berabad-abad tahun lamanya oleh negara Eropa dan Jepang, penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto dan diikuti secara de jure oleh negara lain. Yang ketiga, makna proklamasinya adalah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan mandiri. Yang keempat, makna proklamasi adalah sebagai perjuangan sebagai negara yang baru. Indonesia adalah dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung dengan negara lain. Yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan mengembangkan informasi berdasarkan peta konsep. Nah, dalam pengembangan informasi, anak-anak harus menggunakan prinsip dalam informasi penting yang meliputi 5W1H. Apa saja? Yaitu what, apa peristiwa yang terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, when, kapan peristiwa tersebut terjadi, kemudian why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian kembangkan dalam peta konsep berkaitan dengan kegiatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tuangkan dalam peta konsep tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Yang pertama, ciri dari tumbuhan bunga teratai. Bunga teratai seperti kita ketahui, bunganya sangat indah. Dia berada di perairan dan memiliki daun yang lebar dan tipis. Tujuannya adalah daun lebar tipis itu untuk membantu proses penguapan. Yang kedua, batang yang berongga fungsinya untuk membantu mengapung di atas air. Habitat dari bunga teratai ini berada di perairan yang tenang. Selanjutnya adalah pohon jati. Pohon jati ini memiliki ciri-ciri apabila pada musim kemarau dia menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan dan agar bisa bertahan hidup. Habitat dari pohon jati sendiri berada di hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi,
dan berada di hutan pegunungan. Berikutnya adalah putri malu. Tanaman putri malu ini memiliki ciri khusus, yaitu mengatupkan daunnya apabila mengenai rangsang sentuhan dengan tujuan agar terlihat layu sehingga tidak diganggu oleh hewan atau tumbuhan lain. Berikutnya, ciri khususnya adalah memiliki duri yang sangat lembut sehingga hewan tidak mau mengganggu atau memakan dari tumbuhan putri malu tersebut. Tempat hidup atau habitatnya adalah di dataran rendah, biasanya berada di semak-semak belukar. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, makna dari proklamasi. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Sebagai pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengumpulkan informasi penting berdasarkan peta konsep dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, mengumpulkan informasi penting berkaitan dengan ciri tumbuhan dan habitatnya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini, dan berikut penugasannya. Penilaian kinerja, membuat clipping, mengumpulkan informasi dari media massa tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, silakan anak-anak memaparkan informasi penting dari teks yang bisa dikirim melalui video kepada Bapak Ibu Guru masing-masing. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap kita patuhi protokol kesehatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.